Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Arfi. Siang Pak Yuda. Bagaimana kabar hari ini Pak Arfi? Alhamdulillah kabarnya baik Pak Yuda. Insya Allah sangat baik lah. Alhamdulillah. Kita sama-sama keadaan baik. Ya. Semoga kita dapat melakukan kegiatan, melaksanakan tugas, pekerjaan sesuai dengan tupoksinya dan juga melaksanakan dengan baik dengan keadaan sehat pula. Amin ya rabbal alamin. Pak Arfi, kegiatan pada hari ini yaitu nanti Pak Arfi akan melakukan coaching, yaitu Pak Arfi sebagai coach dan juga nanti ada coachingnya. Dan saya di sini akan melakukan suatu supervisi, di mana tugas saya sebagai supervisor untuk mensupervisi kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Arfi. Pada kegiatan supervisi yang akan saya lakukan, yaitu dilakukan dalam 3 tahap. Di antaranya yaitu pra-supervisi, lalu dilanjutkan kegiatan supervisi, proses coachingnya, lalu nanti setelah proses coaching selesai, saya akan melakukan suatu tahapan atau kegiatan supervisi pada pasca supervisi. Oke, baik Pak. Ya. Langkah awal atau kegiatan awal yang saya lakukan ini yaitu pra-supervisi Pak. Dalam pra-supervisi ini saya akan menyampaikan bahwasanya nanti dalam kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Arfi sebagai coach, itu tentunya saya dalam mensupervisi itu menggunakan suatu rubrik penilaian yang dimana yaitu mengamati percakapan coaching yang dilakukan oleh coach dan coachee. Yang diamati dalam proses coaching yaitu diantaranya alurnya, dimana alurnya yaitu alur theta atau rasa. Yang kedua yaitu bagaimana suatu coach menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga yaitu presence atau kehadiran penuh baik coach maupun coachee. Yang keempat yaitu proses mendengarkan aktif yang dilakukan oleh coach maupun coachee. Lalu yang akan saya tanyakan yaitu yang poin kedua dari pra-supervisi ini, saya ingin bertanya pada Pak Arfi itu kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam proses coaching, kegiatan coaching yang akan dilakukan nanti, Pak Arfi? Dalam proses coaching dengan coachee nanti hal yang akan saya kembangkan Pak Yuda itu diantaranya mendengarkan secara aktif bagaimana coachee menyampaikan argumennya, kemudian merespon pertanyaan yang saya berikan itu seperti apa, itu mungkin saya kembangkan di sini. Baik. Oke, spesifik lah. Ya, siap. Lalu Pak Arfi sebagai coach itu mengharapkan saya sebagai supervisor itu mengembangkan kompetensi apa saja atau yang seperti apa yang Pak Arfi harapkan sebagai coach terhadap saya supervisor. Sebagai coach terhadap supervisor yang kompetensi ya tadi ya. Kompetensi yang saya harapkan itu nanti bahwa seorang coaching itu bisa memberikan suatu argumen atau jawaban yang saya lontarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, pertanyaan berbobot yang saya berikan terhadap coach saya. Oke, itu baik Pak Arfi. Lalu yang saya ingin tanyakan lagi, adakah indikator ketercapaian dari kegiatan coaching yang akan Pak Arfi laksanakan? Indikator pencapaiannya itu ada Pak Yuda. Jadi yang saya harapkan dari indikator-indikator yang saya inginkan itu diantaranya nanti seorang coachee itu bisa menemukan solusinya atas permasalahan
yang dihadapinya itu apa itu harus bisa memecahkan dengan sendirinya. Gitu Pak Yuda. Baik, artinya Pak Arfi telah memahami apa yang akan saya lakukan sebagai supervisor yang akan mensupervisi kegiatan coaching yang akan dilaksanakan oleh Pak Arfi. Tadi saya juga sudah menyampaikan yang akan disupervisi itu hal-hal apa saja, kompetensi yang akan dikembangkan juga sudah disampaikan kepada saya, dan juga terdapat suatu indikator dan juga tujuan yang akan dilakukan oleh Pak Arfi sebagai coach. Kiranya dari hal yang telah kita diskusikan atau yang telah saya sampaikan tadi, apakah ada hal-hal yang akan ditanyakan atau dikonfirmasi Pak Arfi? Saya rasa cukup dulu Pak Yuda. Oke, kalau sudah cukup, artinya kegiatan prasupervisi ini bisa kita hentikan, kita akhiri. Maka kegiatan berikutnya yaitu kegiatan supervisi. Terima kasih Pak Arfi. Pak Toto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Pak wabarakatuh. Toto. Silakan Pak Toto. Gimana kabarnya Pak Toto? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Saya senang mendengar kabar dari Pak Toto. Begini Pak Toto, maksud saya mengundang Pak Toto itu kita akan melaksanakan proses coaching. Nah, Pak Toto nanti sebagai coach akan saya rekam. Akan saya rekam, kemudian nanti akan saya sampaikan hasilnya pada supervisor. Itu Pak Toto ya. Jadi saya beritahu dulu maksud tujuan dari percakapan ini. Awalnya itu apa? Oke Pak Toto, baik. Jadi Pak Toto, kira-kira ini kan sebelum melakukan proses coaching ini kan Pak Toto kemarin ada janji kepada saya untuk melakukan cakap-cakap. Kira-kira kita akan bercakap tentang apa Pak Toto ini? Baik, terima kasih Pak Arfi. Sebelumnya mohon izin, saya menginginkan bertemu dengan Pak Arfi selaku kepala sekolah saya. Saya ingin bertukar pikiran terkait dengan permasalahan yang ada atau yang saya rasakan, terutama pada saat proses pembelajaran di kelas Pak Arfi, di mana saya merasa kok hasil belajar siswa saya itu kok masih ada beberapa yang belum memenuhi KKM, begitu Pak Arfi. Oke, jadi Pak Toto melakukan percakapan dengan saya itu karena apa yang dialami Pak Toto telah dijelaskan barusan, begitu Pak Toto ya. Kemudian lantas apa yang ingin dicapai atau yang dihasilkan dari percakapan kita ini Pak? Baik. Jadi saya itu menginginkan itu Pak, apakah mungkin diri saya selalu guru yang kurang memiliki kreativitas dalam mengelola pembelajaran, sehingga murid-murid saya ada beberapa yang mohon maaf nilainya atau hasil belajarnya itu kurang memenuhi standar gitu Pak, atau mungkin ada saya tidak menggunakan metode yang cocok atau media pembelajaran yang kurang, itu Pak, seperti itu Pak. Oh gitu. Jadi Pak Toto mengalami kejadian yang barusan Pak Toto ungkapkan ya. Terus untuk mengatasi hal tersebut, apakah Pak Toto punya solusi? Sebenarnya dalam pikiran saya itu saya memiliki pikiran yang berupa rencana ataupun ide untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas saya, yang mana saya ingin itu semua murid saya itu hasil belajarnya memenuhi standar KKM. Nah, saya juga memiliki ide akan melakukan pengembangan terhadap diri saya selaku guru terkait dengan kreativitas pengajarnya, mungkin penggunaan metodenya yang harus memilih metode yang cocok ataupun memilih media yang tepat. Itu nanti mungkin
pikiran saya seperti itu Pak, untuk menunjang keberhasilan daripada proses pembelajaran murid-murid saya di kelas. Oke, baik Pak Toto. Lantas kreativitas yang seperti apa yang ingin Pak Toto capai atau inginkan dari kegiatan pembelajaran yang direncanakan tadi? Ya, ini Pak. Mungkin dari sekian atau beberapa murid saya yang belum memenuhi ketercapaian pembelajarannya, itu mungkin karena murid-murid saya itu memiliki kebutuhan yang belum tercukupi, yaitu kebutuhan belajar tentunya Pak. Nah, itu nanti saya akan melakukan proses identifikasi kebutuhan siswa terkait dengan kesiapan belajar, minat maupun gaya belajarnya. Itu mungkin saya berpikir itu sebuah kreativitas yang perlu saya keluarkan atau saya lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut Pak. Oh gitu. Jadi seperti itu ya. Tadi saya menangkap bahwa Pak Toto tadi sempat menyebut mengenai gaya belajar. Nah, gaya belajar yang diharapkan Pak Toto itu kan pastinya ada indikator-indikatornya Pak Toto. Nah, indikator gaya belajar yang diharapkan Pak Toto itu seperti apa Pak? Baik, jadi begini, mungkin dalam proses belajar mengajar itu saya hanya masih memenuhi kebutuhan belajar siswa terkait dengan gaya belajar itu yang hanya memiliki kebutuhan gaya belajar auditory. Jadi untuk yang siswa yang memiliki kebutuhan visual maupun kinestetik itu belum saya akomodir lah istilahnya seperti itu Pak. Saya masih menggunakan metode pembelajaran yang mungkin hanya bisa memfasilitasi murid-murid saya yang memiliki gaya belajar auditory. Jadi yang visual dan kinestetik itu mungkin belum terakomodir oleh saya Pak. Jadi ya mungkin itu menurut saya sebagai penyebab yang terjadi seperti itu mungkin. Oke. Jadi gitu ya Pak. Gini Pak, jika dibuat skala prioritas antara 1 sampai 10, itu di mana posisi Pak Toto dalam mencapai apa yang telah Pak Toto sampaikan tadi? Sebenarnya sebagai guru kelas tentunya ya mayoritas atau banyaklah, dalam jumlah banyak saya sudah mengetahui karakteristik daripada murid-murid saya yang kalau saya saat ini menerapkan memiliki kreativitas terkait dengan penggunaan metode pembelajaran maupun media pembelajaran, itu masih saya menilai diri saya sendiri itu masih dalam posisi nilai itu 8 Pak. Jadi masih mungkin ya itu tadi ada yang belum saya lakukan lagi seperti itu untuk meningkatkan hasil daripada belajar murid-murid saya. Oh gitu. Pak Toto tadi menilai masih tingkatannya di level 8 nih. Apakah Pak Toto merasa ada sesuatu yang kurang atau belum mempunyai kekuatan untuk mencapai hal tersebut Pak? Kalau menurut saya tadi sudah saya sampaikan Pak, mungkin saya kurang detail atau kurang menyeluruh dalam mengidentifikasi kebutuhan siswa. Dan saya akui, saya jujur, saya belum melakukan analisis diagnostik, asesmen diagnostik secara detail, menyeluruh terhadap siswa saya, terhadap murid-murid saya terkait dengan itu gaya belajarnya tadi Pak. Oh gitu. Jadi gaya belajar ya yang diutamakan oleh Pak Toto itu. Lantas solusinya gimana Pak? Ya saya mungkin nanti setelah ini mungkin masih dalam waktu masa tahun pelajaran yang belum ada 1 semester.
ini mungkin saya merasa masih cukup waktu untuk memperbaiki. Saya akan melaksanakan mungkin asesmen diagnostik untuk proses identifikasi kebutuhan siswa yang akan saya lakukan. Mudah-mudahan nanti dengan metode yang saya terapkan itu nanti bisa saya mengetahui karakteristik atau kebutuhan siswa, sehingga saya nanti bisa mengeluarkan kreativitas saya, penggunaan metode pembelajaran ataupun pemilihan media pembelajaran, kemudian yang menunjang kebutuhan siswa tadi, Pak. Oke. Nah, tadi dari penjelasan Pak Toto mengenai akan mengidentifikasi, kemudian akan menerapkan metode-metode pembelajaran untuk menunjang gaya belajar yang lebih baik, itu kan pastinya ada hal-hal yang diprioritaskan terlebih dahulu oleh Pak Toto. Nah, kira-kira apa yang akan diprioritaskan terlebih dahulu mengenai hal tersebut, Pak? Yang menjadi prioritas saya, kalau saya ketahui dari identifikasi yang terdahulu, ini saya memprioritaskan penggunaan pemilihan metode belajar yang sesuai, Pak, yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang tadi saya sampaikan, saya masih memfasilitasi hanya dengan menggunakan metode yang memenuhi kebutuhan siswa terkait dengan yang gaya belajarnya auditori. Oke. Tadi ada gaya belajar auditori, kemudian ada hal-hal lain yang telah disampaikan barusan. Nah, ukurannya apa itu, Pak? Semua gaya belajar auditori itu ukuran keberhasilannya itu apa? Kalau saya mengukur keberhasilannya, saya indikatornya melihat dari hasil belajar, Pak, dari hasil belajar anak. Jadi saya menggunakan metode pembelajaran yang memenuhi kebutuhan siswa auditori. Ini yang murid-murid auditori itu hasil belajarnya itu di atas standar KKM semuanya, tapi masih ada beberapa yang belum memenuhi standar. Nah, itu saya menyimpulkan apakah saya hanya menggunakan metode pembelajaran yang untuk memenuhi kebutuhan auditori, sementara yang visual dan kinesthetik belum saya temukan metode atau belum saya laksanakan metode pembelajarannya yang untuk memenuhi kebutuhan yang selain auditori itu. Oh gitu. Adakah hal lain atau cara lain untuk Pak Toto sendiri dalam menemukan strategi pembelajaran yang auditori tersebut, Pak? Untuk yang auditori sebenarnya sih saya tidak terlalu monoton menggunakan metode pembelajaran yang auditori. Sebenarnya saya juga sudah mencoba dengan strategi lain untuk memfasilitasi yang kebutuhan belajar kinestetik maupun visual. Ini dengan menambah atau menggunakan metode pembelajaran yang bisa meningkatkan keaktifan siswa yang visual dan kinestetik, Pak. Yaitu dengan misalkan menyiapkan LCD proyektor misalnya seperti itu, kemudian metode pembelajaran yang bisa mengaktifkan siswa misalnya diskusi dan sebagainya seperti itu. Oh gitu, Pak. Tentunya dalam melakukan hal-hal tersebut itu kan Pak Toto mempunyai keinginan yang kuat ya. Nah, kira-kira untuk melaksanakan itu adakah komitmen dari Pak Toto sendiri dalam mengusahakan atau mencari strategi yang tepat dalam melaksanakan seperti ini? Tentunya saya memiliki komitmen, saya akan segera melakukan pembenahan agar terjadi perubahan dalam hasil belajar murid saya. Saya akan melaksanakan yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan siswa secara detail. Kemudian nanti saya akan pilih atau saya akan gunakan metode pembelajaran yang tepat untuk memenuhi kebutuhan belajar murid-murid saya, ataupun penggunaan media pembelajaran yang tepat untuk memenuhi kebutuhan belajar murid-murid saya, Pak. Oh gitu. Dalam memenuhi kebutuhan belajar murid-murid, terutama dalam komitmen Pak Toto untuk melaksanakan tersebut, Pak Toto melakukan sendiri atau ada bantuan dari yang lain? Sebenarnya
dalam keseharian itu setelah proses pembelajaran di kelas, setelah siswa murid pulang itu, saya juga sebenarnya melakukan ya semacam kolaborasi lah, komunikasi dengan rekan-rekan guru di sekolah kita, Pak. Mungkin Pak Arfi juga mengetahui saya sering berkomunikasi, kolaborasi dengan rekan-rekan guru terkait dengan mungkin kalau beliau lewat ketika saat saya mengajar mengetahui apa yang saya lakukan dalam proses pembelajaran itu, nah saya tanya, ya seakan-akan bisa untuk saya jadikan refleksi lah, apakah ada kekurangan dalam saya melakukan proses belajar mengajar, ataupun kurikulumnya bagaimana. Kemudian kalau manakala si rekan sejawat, rekan guru kita itu ada yang mengatakan saya kurang, ya saya akan perbaiki, Pak, seperti itu. Oh gitu. Ya baik Pak Toto. Jadi guru atau rekan sejawat Pak Toto itu udah berkenan untuk membantu Pak Toto, gitu ya. Iya. Itu jadi ibaratnya Pak Toto sudah mampu untuk berkolaborasi, begitu ya. Nah, dalam melaksanakan tersebut itu kan pastinya ada tindak lanjut, Pak. Nah, tindak lanjut dari hal yang direncanakan Pak Toto tadi itu seperti apa, Pak, untuk tindak lanjutnya? Kami atau saya merencanakan kegiatan pembelajaran yang berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan belajar siswa dengan harapan nanti ketercapaian keberhasilannya jelas terlihat. Nah, ini saya akan melakukan tindak lanjut. Tentunya yang pertama, refleksi jangan sampai ditinggalkan, karena untuk mengetahui kekurangan maupun kelebihan kita, nanti untuk perbaikan kita ke depannya. Kemudian kolaborasi dengan rekan-rekan guru harus ditingkatkan lagi untuk bisa ya bersama-sama mengetahui kekurangan dan membangun bersama-sama kekurangan tersebut. Kemudian proses seperti ini, Pak, coaching, Pak, saya membutuhkan panjenengan untuk berdiskusi. Ini juga akan saya laksanakan ketika ya seperti ini ada permasalahan di sekolah, di kelas saya bisa sharing dengan panjenengan selaku kepala sekolah. Oh gitu. Gini Pak Toto, dari tadi awal kita temu sampai akhir terakhir Pak Toto menjelaskan itu, saya rasa Pak Toto sudah menemukan alurnya, Pak. Ini permasalahannya tadi Pak Toto apa, kemudian penjelasannya apa. Nah, barusan saya sharing itu bahwa Pak Toto itu mempunyai kekuatan untuk menyelesaikan itu semua. Jadi apa yang disampaikan Pak Toto tadi apabila dilaksanakan benar-benar, Pak, ya insya Allah saya rasa itu akan menjadi hal yang baik ke depan, Pak Toto. Gitu, Pak Toto. Jadi menurut saya segera dilaksanakan aja, Pak, hal itu, karena saya rasa argumen yang Pak Toto jelaskan tadi baik ya, menurut saya itu sudah baik. Tinggal Pak Toto nanti bagaimana untuk menyikapi hal itu. Siap, gitu, Pak Toto. Siap. Gitu. Gitu Pak Toto ya. Kira-kira ada hal lain yang ingin disampaikan? Mungkin dari tadi tindak lanjut, mungkin saya bisa sedikit permohonan lah kepada Pak Kepala Sekolah. Iya. Mungkin panjenengan bisa saya mengusulkan untuk bisa melakukan koordinasi atau mungkin komunikasi dengan rekan-rekan guru sekolah dan tentunya saya untuk mengaktifkan kegiatan kolaborasi, Pak, seperti ini. Kemudian kegiatan seperti ini juga bisa diaktifkan untuk memfasilitasi keluhan-keluhan atau permasalahan-permasalahan yang perlu dihadapi, Pak, seperti itu, Pak. Oh ya, baik. Saya tampung apa yang barusan Pak Toto sampaikan. Insya Allah ke depan kita akan lebih berkolaborasi, kita akan mengadakan sharing dengan Pak Toto atau rekan sejawat lain dalam satu forum mengenai hal-hal apa saja yang berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah kita, agar ke depan lebih baik. Tentunya guru-gurunya juga lebih terbuka mengungkapkan permasalahannya, sehingga
masing-masing guru itu jadi lebih nyaman antara guru satu dengan yang lain untuk mengatasi masalah itu bersama-sama. Iya kan? Nah, di sekolah kita itu kan ibaratnya satu guru dengan yang lain itu ada saudara. Jadi apabila ada permasalahan atau hal yang ingin disampaikan itu sampaikan aja. Gitu Pak Toto. Iya, Pak. Iya. Mungkin itu Pak Toto ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Toto. Dari Pak Toto nggak ada yang disampaikan lagi ya? Cukup Pak, jawab Pak. Oke, itu terima kasih Pak Toto. Saya cukupkan aja Pak Toto ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfi, Ya. Pak Toto yang telah melakukan kegiatan coaching Iya, dengan Pak Arfi sebagai coach Ya. dan Pak Toto sebagai coaching. iya, Proses coaching telah saya supervisi dan saya observasi, itu telah dilaksanakan dengan baik Pak Arfi, iya, dengan baik sesuai dengan tahapannya. Saat ini kita telah memasuki pada tahap pasca supervisi yang telah iya, dilakukan. Dalam tahap pasca supervisi ini ada beberapa poin yang akan saya konfirmasi pada Pak Arfi sebagai coach, iya, dan juga nanti saya mohon izin untuk menyampaikan hasil supervisi, iya, dan juga nanti ada beberapa refleksi yang akan kita lakukan. iya. Yang pertama, saya ingin mengonfirmasi kiranya apa saja yang sudah Pak Arfi lakukan sebagai coach yang menjadi tolak ukur atau menjadi suatu tindakan dalam mencapai indikator pengembangan yang dilakukan. Oke, yang menjadi indikator tercapainya pengembangan proses coaching saya dengan Kuci itu yang pertama saya harus berpaku pada indikator alur tirtanya Pak. Jadi dari tujuan, identifikasi, kemudian aksi dan tanggung jawab itu dari seorang Kuci itu harus memuat jawaban untuk mewakili itu semua Pak. Tujuannya sudah ada, perasaan tadi juga sudah ada, kemudian identifikasinya juga beliau sudah mengeluarkan, dan saya rasa alur tirtanya tadi insya Allah sudah tercapai Pak. Jadi bisa dikatakan indikatornya itu sudah tercapai, indikator tirtanya seperti itu Pak. Oke, baik. Yang berikutnya Pak Arfi, di sini saya akan meminta refleksi dari Pak Arfi sebagai coach. Itu bagaimana refleksi Pak Arfi terhadap pelaksanaan coaching yang telah dilakukan? Itu bagaimana refleksi Pak Arfi? Refleksi saya yang telah saya lakukan dengan seorang Kuci, yang pertama itu harus dengan keadaan yang tenang dulu Pak Yuda. Jadi ketika Kuci dan coach itu kondisinya kok tenang, suasananya tenang, tidak ada gangguan dan sebagainya, itu saya rasa seorang Kuci akan lebih nyaman dalam mengungkapkan argumennya, terus pendapatnya apa itu harus nyaman. Jadi terus seorang coach itu juga dalam memberikan pertanyaan itu pertanyaan itu tidak mengintervensi intervensinya. Jadi dia akan menjawab dengan hal yang terbuka, gitu Pak Ida. Oke, baik. Artinya ada beberapa yang saya konfirmasi dan juga ada refleksi yang telah dilakukan oleh Pak Arfi ya, atas kegiatan coach yang telah dilakukan. Selanjutnya saya mohon izin untuk menyampaikan hasil observasi yang telah saya lakukan sesuai dengan rubrik observasi yang telah kita sepakati tadi. Ya Pak Arfi ya. Mohon izin, hasil observasi yang saya lakukan yaitu terhadap pelaksanaan coaching yang dilakukan oleh Pak Arfi dan Pak Toto itu alhamdulillah hasilnya baik,
Alhamdulillah. Ya, jadi dari pengamatan saya memang betul alur petanya sudah bagus, baik dari tujuan itu sudah jelas tujuannya, terdapat identifikasi juga terhadap suatu masalah atau kendala yang ada. Lalu sebagai coach, Pak Arfi juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang artinya itu merupakan indikator atau suatu tahapan dari pelaksanaan coaching. Yang berikutnya juga Pak Arfi baik dan Pak Toto itu melakukan suatu kegiatan dengan kehadiran penuh, sehingga dapat fokus melaksanakan komunikasi dan sharing dan juga mendengarkan aktif. Artinya saling mendengarkan, ketika coach memberikan pertanyaan, coach menjawab, coach mendengarkan jawaban dari coach dan sebaliknya. Artinya tahapan-tahapan coaching yang telah dilakukan itu sesuai dengan tahapannya atau alurnya atau sesuai dengan panduannya. Sudah bagus Pak Arfi kegiatan coaching yang telah dilakukan. Jangan lupa hal yang sudah bagus perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk selalu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuannya. Lalu dari hasil yang telah saya sampaikan, saya di sini ingin mengkonfirmasi kembali atau menanyakan terhadap Pak Arfi sebagai coach itu kiranya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari kegiatan coaching yang telah dilakukan. Oke. Kira-kira apa Pak Arfi? Satu lagi Pak Yuda ya, kompetensinya itu apa dalam melakukan coaching ke depan itu saya harus lebih giat belajar lagi sehingga tujuan yang ingin saya dapatkan itu bisa tersampaikan melalui seorang coach. Jadi ketika coach ada istilahnya ada pemikiran atau unek-unek yang ingin disampaikan ke saya, itu saya harus mengetahui nih, ibaratnya merencanakan terlebih dahulu nanti tahap-tahap saya harus seperti ini dan hasil akhirnya itu saya bisa menemukan jawaban yang memuaskan terhadap diri saya sendiri dan seorang coach saya itu dapat mengeluarkan kemampuan atau unek-uneknya yang begitu banyak, terbuka seperti itu Pak. Baik. Terima kasih Pak Arfi atas jawaban-jawabannya terhadap pertanyaan yang saya berikan, atas konfirmasinya dan juga refleksinya atas kegiatan coaching dan pasca supervisi ini. Dalam kegiatan ini dapat disimpulkan bahwasanya Pak Arfi telah melakukan kegiatan coaching sebagai coach itu dengan baik dan juga telah merefleksikan yang telah dilakukan. Selain itu juga Pak Arfi telah memiliki gambaran untuk tahapan selanjutnya dalam artian melakukan kegiatan atau usaha melakukan kegiatan coaching yang lebih baik di kemudian hari atau pada suatu momen-momen setelah ini. Baik Pak Arfi, pada tahap pasca supervisi ini kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin disampaikan dari Pak Arfi? Cukup kiranya. Ya baik, apabila cukup saya kira sudah cukup juga dari saya. Bisa saya akhiri Pak Arfi? Bisa. Baik, kegiatan coaching ini saya sebagai supervisor apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri kegiatan supervisor dan kegiatan coaching ini yang telah dilakukan oleh Pak Arfi dan Pak Toto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah Pak Arfi sehat. Oh ya, alhamdulillah kalau baik. Begini Pak Toto, sebelum Bapak nanti melakukan proses coaching, awal-awal kita pertemuan ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada jenengan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian
dari hasil proses kucing yang akan Anda lakukan dengan uji. Kemudian dari hasil observasi saya nanti apakah Anda dengan uji sudah menerapkan alur tirta atau belum, gitu Ayah. Ya. Nah, pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada saat kucing bersama uji nanti, kira-kira apa Pak? Baik Pak Arfi, terima kasih. Rencana saya, jadi saya akan mengembangkan kaitannya dengan proses belajar mengajar di kelas, yaitu terkait dengan keaktifan siswa. Oh gitu. Terus pertanyaan kedua ya, kompetensi apa yang ingin Bapak gali atau kembangkan secara spesifik bersama dengan uji pada saat saya observasi? Ya, jadi begini, terkait dengan keaktifan siswa, Ya. ini saya ingin menggali kompetensi guru saya dan juga untuk pengembangan diri saya, yaitu kaitannya dengan bisa mengaktifkan siswa ketika proses belajar mengajar, di mana selama ini masih ada beberapa siswa kalau pada saat proses belajar mengajar itu keaktifannya kurang. Oh gitu. Oke, ada yang ya mungkin anak-anak aktif, tapi satu sisi juga ada anak yang lain yang kurang aktif, malas, tidak mau menulis, tidak mau menjawab dan sebagainya. Gitu, Oh, Pak. oke. Oh begitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, terakhir ya Pak ya, indikator yang bagaimana yang ingin Anda sampaikan dalam proses kucing kali ini, indikatornya? Ya. Saya ingin menggali potensi ataupun kompetensi dari guru saya yang nanti bermanfaat untuk pengembangan diri saya juga, terkait dengan seorang guru yang bisa membuat keaktifan siswa itu meningkat. Artinya proses belajar mengajar nanti akan berjalan yang menyenangkan, efektif, dan sebagainya Pak Arfi, seperti itu. Oh baik, kalau begitu demikian dulu Pak Toto. Pak observasi yang saya lakukan dengan Anda, silahkan Pak Toto melakukan proses uji terhadap ujinya. Ya Pak. Pak Arfi. Oke. Ya, selamat datang Pak Arfi. Ya, selamat datang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfi. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Arfi, dengan kedatangan Pak Arfi untuk datang ke sini, Ya. yaitu tentunya ada suatu hal yang akan disampaikan atau ada hal-hal tertentu yang menjadi bahan pembicaraan. Kiranya apakah ada sesuatu Pak Arfi yang bisa saya bantu? Ada Pak Yuda, namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Yuda telah meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang, khususnya mengenai apa yang saya pikirkan, yang saya alami tentang adanya sesuatu yang mengganjal terhadap diri saya dalam proses pembelajaran. Begitu Pak Yuda. Baik Pak Arfi. Jadi tujuan kedatangan Pak Arfi untuk bertemu dengan saya untuk komunikasi atau sharing ini yaitu adanya suatu hal yang mengganjal di hati Pak Arfi atau yang menjadi permasalahan atau yang menjadi suatu kendala bagi Pak Arfi yang tentunya ingin dikomunikasikan dengan saya. Iya, betul. Kira-kira ada masalah apa Pak Arfi yang bisa diceritakan kepada